Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat, yang soleh-soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, serta selalu semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Masih bersama ibu di sini di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Hari ini apa yang akan kita bahas ya? Nah, sebelum belajar, hari ini kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa belajar. Semoga Allah menambahkan kita ilmu serta Allah memberikan kita pemahaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, ini dia, hari ini kita akan belajar tentang puasa Ramadan. Yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian puasa dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam berpuasa. Nah, apa ya dasar hukum kita melaksanakan perintah puasa? Nah, dasar hukum kita melaksanakan perintah puasa terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi inilah dasar hukum kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa ya. Nah, puasa menurut bahasa artinya menahan, sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Nah, yang termasuk syarat wajib puasa. Jadi siapa-siapa yang diwajibkan berpuasa yaitu yang beragama Islam. Beragama Islam artinya umat Islam yang diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Jadi jika bukan orang Islam artinya tidak diwajibkan untuk berpuasa ya. Yang kedua, berakal sehat atau tidak gila. Yang ketiga, balik atau dewasa. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Nifas ini untuk ibu yang baru melahirkan ya. Dan yang kelima adalah kuat berpuasa. Nah, berikutnya adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah apabila ini dipenuhi, maka puasa kita akan sah. Namun, jika ada yang tidak dapat dipenuhi dari kelima syarat berikut, artinya puasa kita dianggap tidak sah. Yang pertama, beragama Islam. Terus berakal sehat, berakal maksudnya tidak gila atau tidak pingsan atau tidak mabuk. Pingsan walaupun sebentar itu juga termasuk akal lagi terganggu kan, artinya akan batal puasa kita jika kita pingsan, mabuk atau orang gila, tidak waras ya. Suci dari hadas besar. Nah, hadas besar di sini tentunya yang tidak sedang haid dan nifas tadi ya, dan mumayyiz artinya dapat membedakan yang baik dan yang buruk dan mengetahui waktu berpuasa. Jadi kelima ini syarat sah puasa. Jadi puasa kita sah apabila telah memenuhi syarat-syarat ini ya. Mengetahui waktu berpuasa artinya ada waktu yang dimana kita dilarang untuk berpuasa, yaitu kapan? Nah, pada saat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal dan Hari Raya Idul Adha. Jadi kedua hari raya ini dilarang kita untuk melaksanakan puasa. Ya, 1 Syawal dan Hari Raya Idul Adha. Idul Adha dan hari tasyrik setelah Idul Adha itu ada hari tasyrik, hari yang dilarang kita berpuasa yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi ini adalah hari-hari di mana kita dilarang untuk berpuasa. Nah, berikutnya rukun puasa. Rukun puasa ada 2, yaitu niat. Niat, kita membaca niat, kita lafalkan, dan kita ucapkan ini sebelum kita melakukan ibadah puasa. Niat bisa dibaca
setelah sholat tarawih misalnya, nanti atau sebelum tidur, atau saat kita setelah makan sahur. Nah, biasanya untuk menghindari kita lupa, kita membacanya setelah sholat tarawih dan dibimbing bersama-sama ya. Saat kita sholat tarawih itu kita mengucap niat puasa. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma godin an adai fardi syahri ramadana hadihis sanati lillahi ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi kita harus setelah berniat, setelah masuk imsak, kita sudah siap menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nanti akan kita pelajari lagi apa yang membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan atau minum dengan sengaja. Nah, artinya jika kita lupa, tiba-tiba makan, kita lupa ya, makan atau minum yang tidak sengaja, itu artinya puasa kita tetap sah ya. Di sini kan makan atau minum yang dengan sengaja, itu yang membatalkan puasa. Lalu muntah dengan sengaja. Nah, jika muntahnya tidak disengaja, artinya itu puasanya tetap sah. Dan datang bulan atau haid atau melahirkan. Makanya tadi di syarat sah puasa kan kita harus suci dari haid dan nifas ya. Ini jadi jika kita haid atau ibu yang habis melahirkan masih masa nifas, itu tidak boleh berpuasa. Atau hilang akal. Hilang akal termasuk misalnya tiba-tiba pingsan, artinya itu batal puasa kita. Lalu murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam ya. Demikian hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, berikut adalah orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa walaupun beragama Islam. Siapa saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Nih, apabila kita sedang sakit. Nah, apabila kita sakit karena kondisi badan yang lemah dan mungkin kita harus meminum obat, jadi boleh kita untuk tidak berpuasa. Lalu sedang melakukan perjalanan atau disebut dengan musafir dan yang lanjut usia, ini boleh untuk tidak berpuasa. Namun, ada ketentuannya lagi. Nah, orang yang sakit, musafir, dan wanita yang sedang hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa, akan tetapi wajib menggantinya di hari lain atau disebut qadha. Jadi di bulan Ramadan itu misalnya lagi sakit atau sedang melakukan perjalanan atau ibu yang lagi hamil dan sedang menyusui, itu boleh untuk tidak berpuasa, akan tetapi wajib menggantinya di hari yang lain ya, kecuali hari yang tadi juga dilarang berpuasa. Jadi tidak boleh menggantinya di hari raya, kedua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha serta hari tasyrik tadi ya. Nah, orang yang lemah fisik atau lansia tadi boleh tidak berpuasa. Nah, kalau orang yang sudah lansia, orang tua, karena sudah lemah fisiknya, tidak wajib lagi menggantinya karena memang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Nah, ketentuannya apa? Tetapi harus menggantinya dengan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah denda sebagai pengganti puasa bagi yang tidak mampu berpuasa. Caranya dengan cara memberi makan setiap hari, yaitu sejumlah hari yang dimana orang yang bersangkutan itu tidak puasa. Jadi caranya menggantinya dengan makanan pokok satu hari itu diukur dengan 1 mud atau dengan ukuran 1 mud itu sama dengan 626 gram. Jadi ini dikeluarkan untuk orang yang tidak mampu, fakir atau miskin ya. Jadi denda fidyahnya tadi diberikan kepada fakir miskin. Baik, anak-anak ibu sekalian, setelah menyimak video pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami. Jika belum paham bisa diulang-ulang. Nah, setelah menyimak video pembelajaran tadi,
penjelasan dari Ibu, silahkan dijawab pertanyaan berikut. Nah, setelah menjawab pertanyaannya, anak-anak kirimkan jawabannya di Classroom seperti biasa ya. Jadi, mengirimkannya boleh dengan catatan ataupun menyebutkannya langsung ya dengan video. Nah, nanti kirimnya di Classroom seperti biasa ya. Sekian pembelajaran Ibu hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahami. Kita akan lanjutkan pelajaran ini, materi ini masih ada kelanjutan tentang bab puasa pada video pembelajaran berikutnya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.